Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini saya punya sebuah motherboard Axio. Kode boardnya adalah ini 671 M1100D02A, dimana ini komplikasi. Yang pertama itu dia overheat karena kipasnya mati. Ini sudah saya perbaiki, yaitu permasalahannya ada di tegangan 3 VS nya. Kemudian muncul masalah lain. Masalahnya seperti apa? Kita coba dulu. Ini kita hubungkan ke monitor eksternal. Kita coba colokan adaptor. Ya, lampu indikatornya menyala. Dan ini kita hubungkan ke monitor eksternal. Monitornya ada di sebelah sana. Coba kita switch. Ya, kipasnya menyala, berputar, tapi di layarnya gelap, tidak tampil apa-apa. Baik, ini tadi saya sudah coba beberapa kali untuk tukar RAM karena saya rasa mungkin RAM-nya yang bermasalah, tapi ternyata tidak. Jadi untuk langkah awal menganalisa kerusakan motherboard yang black screen, cara paling gampang langkah awalnya adalah kita tukar RAM. Mungkin RAM-nya yang bermasalah, tapi ternyata setelah saya tukar tidak ada bedanya. Nah, mungkin ini masalah ada di motherboardnya. Nanti kita akan coba ukur tegangan-tegangan yang harus hadir sehingga motherboard ini bisa menampilkan tampilan. Kalau laptop sudah bisa di switch, ini artinya tegangan 3 volt dan 5 volt serta tegangan wajib 19 volt itu sudah hadir. Sekarang yang akan kita analisa adalah tegangan setelah di switch, atau seperti 3 VS, 5 VS, VCC core, dan tegangan untuk menghidupkan RAM 0.8, 0.09, 1.05. Nanti akan kita cek. Kita lihat dulu skemanya. Kita cek berdasarkan skema supaya memudahkan nanti mencari titik-titik pengukuran yang akan kita ukur. Baik, kebetulan di sini saya sudah memiliki skematik untuk Axio M1100, tapi ini agak sedikit berbeda PCB numbernya. Ya, ini dia. Tapi beda sedikit, tidak apa-apa, rangkaiannya kurang lebih sama. Jadi ini produk dari Clevo. Baik, di skema ini dia sudah berikan gambaran tegangan-tegangan yang wajib hadir agar laptop ini bisa nyala normal sebagaimana mestinya. Di sini ada tegangan 3 volt, ini wajib hadir. Di sini juga 3,3 volt. Kemudian ini ada 5 volt, ini 3 VS, kemudian 5 VS. Ini tegangan yang hadir setelah di switch on.
Kemudian ada tegangan 1,05 Vs, ini juga tegangan yang wajib hadir setelah tombol on ditekan, dan 1,5 Vs. Kemudian ini ada 1,8 volt juga dan 0,9, serta ada yang wajib hadir juga, itu adalah V-core untuk menghidupkan nanti prosesornya. Baik, keseluruhan tegangan ini wajib hadir di dalam sebuah mainboard Axio M1100 sehingga mainboard itu bisa menampilkan gambar. Baik, ini di 21 ini adalah tegangan V-core. Yang terakhir tadi kita lihat power V-core. Jadi nanti kita akan ukur V-core ini dikendalikan oleh sebuah IC dengan lokasinya PU4 dengan part numbernya SC454. Jadi IC ini mengeluarkan tegangan V-core sebesar 1,05 atau 0,9, itu juga masih masuk. Jadi nanti kita akan ukur di bagian PJ9 ini atau PL5 ini. Di motherboard itu harus ada tegangan. Ini tegangan yang hadir setelah tombol switch ditekan. Setelah itu nanti kita juga akan cek di bagian ini tegangan power 0,89 volt, 1,05 Vs dan 1,5 Vs. Baik, nanti kita juga akan cek di power tegangan untuk 0,89 volt, 1,05 Vs dan 1,5 Vs. Ini juga tegangan yang wajib hadir setelah tombol on ditekan. Untuk tegangan 1,05 Vs itu dikontrol oleh sebuah IC dengan lokasi PU3 dengan part numbernya UP6127. Nanti di bagian PL6 ini titik-titiknya juga akan kita ukur, atau di bagian PJ11 ini juga boleh, apakah tegangan 1,05 Vs ini hadir setelah tombol on ditekan. Setelah itu juga kita akan cek juga di bagian PJ6, atau nanti kita juga bisa cek di bagian PC52, atau kalau ada PL nya juga, ini PL nya tidak ada. Jadi nanti titik pengukurannya kita akan fokuskan di PC52 atau PJ6 ini, apakah tegangan 1,5 Vs ini hadir. Kalau tidak, kenapa dia tidak hadir, nanti kita akan analisa lebih jauh lagi. Kemudian 1,05, 1,5, kemudian 0,8, kita harus cek juga V-core juga di bagian PL6. Baik, kita langsung melakukan pengukuran saja pada mainboard lokasi-lokasi ini, PL5, PL6, PL7, kemudian PL8 juga. Nanti kita akan cek apakah tegangan-tegangan yang wajib hadir ini dia ada. Baik, langsung kita ukur saja titik-titik yang sudah kita cek berdasarkan skematik tadi, dimana tegangan-tegangan yang wajib hadir agar laptop ini bisa menampilkan gambar. Oke, kita masukkan adaptor.
kemudian kita switch. Untuk 3 volt dan 5 volt kita abaikan karena posisinya ini no display, bukan mati total. Baik, kita akan ukur di bagian blok VS sesuai dengan skema yang sudah kita lihat tadi. Kita siapkan avonya. Baik, kita akan ukur di bagian PL8 di sini sesuai dengan skema ini harus ada tegangan 1.8, 1.9 boleh, lebih sedikit tidak apa-apa. Kita ukur ya, 1.8 hadir, 1.81 hadir. Kemudian di PL6 ini harus ada 0. PL6 harus ada 1.05 di sini, 1.04 ya boleh, masih bisa. Kemudian di VCC core atau PL5 ini harus ada tegangan 1.0 atau 0.9, 1.1 itu boleh. Kita cek. Kosong. Ya, di sini VCC core-nya tidak hadir. Tegangan untuk mengaktifkan CPU-nya tidak hadir. Nah, kenapa dia tidak hadir? Akan kita analisa. PL5 ini dikontrol oleh sebuah IC dengan lokasi PU4. Nanti kita cek di bagian belakang. PU4 dan outputnya dari PU4 itu adalah VCC core. VCC core itu di PL5, dan ini kita cek di sini tidak ada tegangan yang keluar. Artinya tegangan untuk mengaktifkan CPU ini tidak hadir, sehingganya ini hanya kipas saja yang berputar sementara CPU-nya belum bekerja. Dan kita akan cek kenapa PL5 ini tidak ada tegangan. Tentunya kita akan cek pada bagian IC PU4 syarat kerja dari IC tersebut. Baik, kita cek pada bagian belakang. Baik, ini adalah IC PU4, di mana IC ini adalah pengontrol dari tegangan V-core yang akan masuk ke dalam prosesor. Jadi kita cek pada PL5 tadi tidak mengeluarkan tegangan, itu kontrol tegangan tersebut ada di IC ini. Nah, kenapa IC ini tidak mengeluarkan tegangan dan diteruskan ke PL5 tadi? Apa penyebabnya? Apakah dari IC ini atau yang lainnya? Kita akan cek syarat kerja dari IC tersebut. Kita akan cek di kaki nomor 27 apakah ada tegangan sebesar 5 volt di sini. Ya, tegangan di kaki 27 ada sebesar 5 volt. Kemudian VREF di kaki, kemudian VREF di kaki 11. Oke, mohon maaf karena videonya terlalu panjang, jadi saya potong.
Jadi setelah saya analisa, ternyata syarat kerja dari IC V-Core tadi terpenuhi semua, sehingga menurut analisa saya IC-nya tidak bermasalah. Kemudian saya coba untuk mengganti kapasitor, elektrolit kapasitor dengan lokasi PC27. Ya, PC27 ini kapasitornya seperti ini, 560 2,5 volt. Lokasinya berada di sini. Ini saya ganti dengan tantalum kapasitor dengan ukuran yang sama, 560 mikrofarad, 3 volt ya, 3 volt ini. Dan setelah saya lakukan penggantian, V-Core di sini muncul. Baik, kita akan coba dengan menggunakan monitor. Kita masukkan adaptor. Ya, indikator menyala. Kita hubungkan dengan monitor eksternal. Kemudian kita coba switch. Ya, kipas menyala. Oke, dia bisa menampilkan gambar. Oke, dia bisa menampilkan gambar. Kita lihat di layar. Ya, bisa tampil normal sebagaimana biasanya. Oke teman-teman, video ini bukan bermaksud untuk menggurui, hanya untuk berbagi saja. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki masalah yang sama pada mainboardnya, mungkin cara saya bisa menjadi referensi. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung video kami. Selamat mencoba dan semoga sukses.